masih berbicara tentang dua layanan administrasi hukum umum, apostil dan juga berbicara tentang perseroan perorangan. Kali ini di segmen ketiga ini kita akan mengkombinasi dari pertanyaan dari kedua layanan administrasi hukum umum ini berbicara tentang apostil. Sebenarnya Pak Alex, apa yang kembali harus diperhatikan bagi pemohon berbicara tentang layanan apostil ini sendiri? Baik, Mas Zaki, sebagaimana yang saya sebutkan tadi bahwa dokumen itu, dokumen yang akan dilakukan legalisasi apostil itu akan diverifikasi. Oleh sebab itu kami sarankan kepada masyarakat dalam hal melakukan pendaftaran apostil itu harus memperhatikan ketelitian dalam menginput nama pejabat, nama instansi dan nama jabatan. Ya, jadi memang ada formulirnya itu dengan dokumen pendukung itu harus sesuai. Oke. Ya kan? Itu yang diperhatikan. Ya, supaya jangan ditolak nantinya. Seperti itu, Pak. Jadi ketelitian itu perlu bagi masyarakat pemohon apostil. Oke. Baik, apakah sampai saat ini negara yang meratifikasi 126 negara itu masih ada kendala dengan negara 126 itu, atau sebenarnya karena mereka sudah meratifikasi apostil ini sendiri jadi memang tidak ada masalah lagi untuk 126 negara yang sudah terkait meratifikasi itu sendiri, Pak Alex? Iya, seperti itu, Mas Jaki. Jadi konvensi apostil merupakan konvensi penghapusan persyaratan legalisasi terhadap dokumen publik asing. Jadi kalau kita melakukan legalisasi dokumen itu, ini dulu ya? Dulu sebelum kita mengakui konvensi ini, sebelum kita meratifikasi itu dan memberlakukannya di Indonesia itu, kalau dulu itu kan misalnya ada dokumen disahkan dulu di kementerian kita, setelah itu nanti ke Kementerian Luar Negeri, kemudian nanti sampai di negara tujuan dilegalisasi lagi di kedutaan besar. Benar-benar. Jadi ada proses yang panjang. Sehingga masyarakat tuh akses kemudahannya itu gitu ya. Benar. Jadi konvensi ini di 126 negara cukup satu instansi yang punya otoritas untuk melakukan itu. Kalau di Indonesia ya Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kalau sudah diaposti di Kementerian Hukum dan HAM, ini akan diakui keberadaannya atau legalisasi dokumennya itu di 120 negara yang mengakui konvensi ini. Tapi untuk negara-negara yang belum masuk dalam konvensi, tentu masih prosedurnya masih seperti yang dulu. Yang dulu ya. Yang prosesnya yang cukup begitu panjang seperti yang Pak Alex katakan tadi, harus ada ke Kementerian Hukum dan HAM, mereka harus Kementerian Luar Negeri lagi, dan mereka harus mendatangi besar lagi untuk membuat itu semua. Berkemungkinan bertambah nggak sih Pak Alex berbicara tentang meratifikasi ini sendiri beberapa negara dari 126 negara ini, kalau Pak Alex lihat dengan kemudahan, dengan memotong banyak jenjang-jenjang pengurusan tadi, berkemungkinan bertambah nggak Pak Alex? Saya kira bisa aja, Mas. Jadi kemungkinan besar masih seluruh negara nanti pada akhirnya sepakat bahwa apostil ini ya memang salah satu layanan masyarakat yang betul-betul diperlukan dalam rangka lalu lintas antar negara. Benar. Terkait dengan dokumen publik. Oke. Baik, itu tadi untuk apostil. Pak Alex, saya mau berpindah dulu berbicara tentang perseroan perorangan. Apa yang menjadi catatan penting mungkin dari Anda sebenarnya berbicara tentang perseroan perorangan bagi para pemohon? Sebetulnya kita sudah melakukan yang terbaik ya untuk melayani masyarakat yang ingin mengurus usahanya, UMK-nya menjadi badan usaha PT Perorangan, di mana memang persyaratannya cukup mudah. Terus kemudian PNBP-nya juga cukup murah, 5 dengan 50.000 ya. Oh, 50.000 tadi. 50.000 rupiah. Perorangan ya? Iya, mereka sudah bisa memiliki satu badan usaha PT Perorangan, dan itu tidak berbelit-belit seperti itu. Asal memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Betul. Gitu. Seperti itu. Baik, untuk informasi lebih lanjut Pak Alex, mungkin masyarakat atau juga pemirsa Metro TV Sumatera Utara ini yang butuh informasi untuk kedua produk ini, apostil dan juga perseroan perorangan ini, khususnya di Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Utara ini, mereka bisa kemana? Baik, Mas Zaki, kalau masyarakat ingin mengetahui lebih lanjut tentang layanan apostil maupun PT Perorangan, tentu bisa datang ke Kementerian Hukum dan HAM, kantor wilayah Sumatera Utara, Jalan Putri Hijau nomor 4 Medan. Atau juga sebetulnya bisa diakses berbagai informasi tentang layanan administrasi hukum umum melalui helpdesk-nya AHU. Jadi dia bisa buka di web ya, AHU masuk, kemudian di situ juga banyak dijelaskan mengenai layanan-layanan administrasi hukum umum yang kita launching atau kita lakukan gitu. Oke.
lebih tepatnya ke ahu.go.id kali ya, Ya. Alex ya. Jadi Anda pemirsa Metro TV atau juga Anda saat ini yang mungkin berkeinginan untuk menggunakan kedua produk ini sendiri, Anda nanti bisa cek di www.ahu.go.id untuk semua layanan yang ada dan juga dilayani oleh pihak dari Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sumatera Utara. Termasuk tentang pembahasan kita siang hari ini, apostil dan juga perseroan perorangan. Baik Pak Alex, apa yang menjadi closing statement Anda berbicara tentang dua produk kita untuk siang hari ini? Baik, closing statement saya, kami dari kantor wilayah akan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya di dalam rangka layanan administrasi hukum umum, apakah itu PT Perorangan, apakah itu aposti dan lain sebagainya akan kita lakukan yang terbaik. Oke. Dan semuanya tanpa pungutan. Itu dia. Itu yang barangkali yang perlu Anda catat juga kalau Pak Alex tadi mengatakan bahwasanya semua layanannya itu tanpa pungutan. Tapi semuanya itu resmi ya Pak Alex ya. Kalaupun memang ada pembayaran itu memang diresmikan oleh negara dan dibayar ke negara. Terima kasih untuk Anda sudah menyaksikan kita langsung dari Metro TV Sumatera Utara. Terima kasih juga untuk semua kru yang terlibat. Saya Zaki Yusuf pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Dokumen akseleratif untuk strategi sangat baik, terus banyak ramah, terus sangat membantu kalau misalnya kita butuh pertanyaan, butuh kalau di checking dong kakaknya langsung proses komunikasi banget.